Awal film menceritakan kisah di tahun 1981 di Bombay City. Seorang polisi gagah bernama Vijay. Vijay sedang menemani istrinya bernama Sudha. Sudha yang bersiap untuk operasi karena sakit yang dia derita. Tak lama lagi, Sudha masuk ke ruang operasi. Vijay ingin memberikan support kepada istrinya itu agar Sudha tak takut di ruangan operasi nanti. Namun sayang, tiba-tiba Vijay mendapat informasi soal mafia narkoboy bernama Kalsekar yang sudah ia incar selama ini untuk melakukan transaksi. Tell me. Your hunch was absolutely right, sir. Kalsekar is on his way there now. Vijay yang tak mau membuang kesempatan itu, dengan berat hati Vijay meminta izin ke istrinya Sudha untuk bertugas sebentar. Dan dia berjanji akan segera kembali menemaninya. Sudha mengizinkan suaminya itu untuk tugas negara. Berbeda dengan Rohan, putra Vijay. Rohan tak suka ayahnya yang lebih mementingkan pekerjaannya dibanding menemani ibunya yang sedang sakit. Vijay tetap pergi melaksanakan tugasnya. Lalu Vijay menghubungi Patkar. Dia menjabat sebagai gubernur Maharashtra. Vijay memberitahu kalau saat ini Vijay sedang menuju pelabuhan dan akan menangkap Kalsekar. Patkar pun mengiyakan tugas Vijay itu. Vijay dan anak buahnya menaiki kapal dan menyelinap melakukan penyergapan. Vijay dan anak buahnya adu tembak dengan anak buah Kalsekar. Vijay berhasil melumpuhkan musuh, namun anak buahnya banyak yang gugur bertugas. Vijay mencari keberadaan Kalsekar, namun Kalsekar tidak ada di dalam kapal. Vijay menduga kalau misi ini ada yang membocorkan. Hingga Kalsekar kabur terlebih dahulu sebelum Vijay menyergapnya. Vijay sedih melihat anak buahnya banyak yang gugur. Kemudian Vijay kembali pulang. Di rumah, Vijay melihat Sudha yang tak bernyawa lagi. Vijay terlihat sangat hancur. Lalu keluarganya mengkremasi Sudha. Malam harinya, Vijay terlihat merenung. Vijay masih belum ikhlas dengan kepergian istri tercintanya itu. Rohan marah dengan Vijay karena di detik-detik terakhirnya ibunya meninggal, ayahnya tak menemaninya, melainkan sibuk dengan tugasnya itu. Rohan sangat kecewa kepada ayahnya itu dan lebih memilih pergi meninggalkan Vijay. 2 hari kemudian, Gubernur Maharashtra mengadakan acara bantuan sosial kepada para istri polisi yang telah gugur dalam misi penyergapan Kalsekar. Semua media berkumpul dalam acara tersebut. Vijay mendekati Patkar dan mengatakan kalau misi ini bersifat rahasia yang hanya diketahui dia dan Patkar. Namun, Kalsekar dapat kabur dengan mudah. Berarti, salah satu dari kita ada yang membocorkan misi ini. Patkar yang mendengar perkataan Vijay pun gemeteran. Patkar takut kalau Vijay tahu kalau selama ini ia bekerja sama dengan Kalsekar. Lalu, Patkar meminta petinggi polisi untuk memutasi Vijay ke kota terpencil. Petinggi itu tidak bisa menolak permintaan gubernurnya. Vijay dipindah tugaskan ke kota Nasik. Vijay menjabat sebagai kepala akademi kepolisian. Di sana terlihat ada banyak calon polisi muda sedang berlatih fisik dan belajar menembak. Mereka dididik oleh Dixit. Dia polisi senior yang jujur dan juga disiplin. Mereka juga mendapatkan kuliah materi di dalam kelas. Di antara para calon polisi itu ada Sukla, Farde, Surve, Jadav, dan Aslam. Aslam ini pemuda muslim yang soleh. Mereka berlima bersahabat. So listen all of you. This should be done on the stop. Spot, sir. 6 bulan berlalu, 5 sekawan itu menjalani pelatihan di akademik. Mereka sedang menunggu kehadiran Vijay. Mereka sangat mengagumi Vijay yang berwibawa dan tegas. Ujian semester 1 dimulai, dan 5 sekawan mendapatkan nilai yang jelek. Mereka tak puas dengan nilai yang diberikan Dixit.
Farde, Sukla, dan Aslam kesal dan berencana akan memberikan sedikit pelajaran kepada Dixit pelatihnya. So, you, me, and Malam harinya, di tengah hujan deras, mereka bertiga telah siap dengan rencananya itu. Mereka keluar dari asrama dan menyelinap ke rumah dinas yang ditempati oleh Dixit. Saat mereka bertiga berusaha menyerang Dixit, tiba-tiba Vijay datang dan menghajar mereka terlebih dahulu. Mereka lari terbirit-birit karena merasa rencananya gagal. Mereka kembali ke asrama. Di pagi harinya, perkuliahan semester 2 dimulai. Kali ini Vijay yang akan mendidik para calon polisi muda itu. Vijay memberikan materi tentang bagaimana cara mengetahui motif seorang penjahat. Vijay meminta Farde, Sukla, dan Aslam berdiri. Vijay melihat mereka bertiga mukanya lebam. Vijay menanyakan alasan mereka kenapa bisa sampai lebam. Mereka bertiga menjawab kalau terpeleset di kamar mandi. Mereka bertiga saling menutupi dan membela. Vijay yakin kalau merekalah yang semalam menyelinap ke rumah dinas Dixit. Vijay tersenyum dan kagum dengan pertemanan mereka. Vijay pun mempersilahkan mereka untuk duduk kembali. Sit. Vijay duduk santai dengan temannya bernama Raghav. Raghav ini menjabat sebagai Kapolri di Bombay. Vijay bercerita kalau ia masih belum bisa mengikhlaskan kematian Sudha. Vijay merasa tak mampu menjalankan kehidupan tanpa kehadiran Sudha. Vijay pun sempat akan mengakhiri hidupnya agar bisa ikut bersama istri tercintanya. Raghav memberikan kekuatan kepada Vijay. Raghav ingin Vijay bertahan hidup dan menjalankan kehidupannya seperti dahulu. Turn into middleman in uniform. Well, Di pagi yang cerah, Vijay membersihkan halaman rumahnya. Vijay mengingat-ingat momen saat bersama dengan istrinya Sudha. Vijay saat ini sangat merindukan Sudha. Kemudian, Vijay berbincang dengan Dixit dan membahas Farde, Sukla, dan Aslam. Vijay ingin mengetahui seberapa kuatnya mereka bertiga. Lalu Vijay dan Dixit memberikan pelatihan fisik kepada para training. Vijay memanggil Farde, Sukla, dan Aslam untuk menyerang Dixit. Mereka bertiga tak menolak perintah Vijay. Saat mereka menyerang Dixit, Dixit menyerang balik mereka hingga mereka babak belur. Setelah itu, mereka kembali istirahat di kamar. Setiap hari, mereka selalu latihan menembak. Mereka juga selalu mendapatkan materi perkuliahan di kelas. Selain mengajar, Vijay juga selalu menghabiskan waktunya untuk menggali informasi tentang Kal Sekar. Vijay masih ingin menangkap Kal Sekar walaupun saat ini ia tak punya kuasa untuk menangkapnya. Vijay membawa anak didiknya untuk melakukan olah TKP. Di dalam gedung sudah ada mayat. Para training itu pertama kalinya melihat mayat di TKP, sehingga membuat mereka mual dan muntah-muntah. Vijay memandangi mereka dengan santai. Para training pun kembali di asrama. Beberapa bulan berlalu, para training melakukan ujian kelulusan. Lagi dan lagi, 5 sekawan itu kembali mendapatkan nilai jelek. Malam harinya, sekolah mengadakan pesta kelulusan. Semua senior dan training datang dan makan malam bersama. 5 sekawan itu menghampiri Vijay. Mereka sangat berterima kasih kepada Vijay atas ilmu yang Vijay berikan. Mereka juga mengatakan kalau selama ini mereka sangat mengagumi Vijay. Vijay memberikan senyuman kepada mereka dan mempersilahkan mereka untuk makan kembali. Dan meminta mereka untuk mencuci piring. Setelah mereka selesai mencuci piring, mereka dipanggil oleh Vijay dan Dixit. Di rumahnya, Vijay menceritakan kenapa ia dipindah tugaskan ke kota ini. Vijay memberitahu soal ia mengejar Kal Sekar dan selalu gagal.
Ternyata, di balik kegagalannya karena selama ini Kal Sekar bekerja sama dengan gubernur. 5 sekawan itu tak percaya kalau ternyata Gubernur Patkar selama ini korupsi. Vijay meminta mereka agar selalu menjadi polisi yang bertanggung jawab dan jujur. Educational bodies, judicial bodies. Vijay mendapatkan kabar kalau saat ini Kal Sekar tidak tinggal di India. Setelah mendengar cerita Vijay, 5 sekawan itu bertekad akan menjebloskan Kal Sekar di dalam penjara. Saving Bombay from a dreaded disease. But killing of Patkar's punishment posting. That's why no. Esok harinya, Patkar yang memimpin acara Sumpah Polisi. Dan para training mulai saat ini sah menjadi polisi negara India. Upacara telah selesai. Saatnya polisi muda berkemas dan pergi ke tempat mereka ditugaskan. Namun, 5 sekawan itu kebetulan mendapatkan tempat tugas di kota yang sama. Waktu terus berjalan, kejahatan di Bombay terus bertambah. Para polisi sangat kewalahan mengatasi para penjahat yang terus meningkat. Di kota Bombay, 5 sekawan terkenal di masyarakat karena mereka polisi yang pemberani. Di sisi lain, Rohan telah berhasil menyelesaikan S1-nya dan menikahi kekasihnya. Vijay terlihat sangat bahagia dengan pernikahan anaknya itu. Vijay menemui Raghav di tengah kota Bombay. Vijay mengatakan kepada Raghav kalau ia butuh tim khusus yang ahli menembak untuk bisa mengatasi semua kejahatan yang ada di Bombay. Raghav menyetujui ide Vijay. Namun Raghav masih belum yakin dan percaya dengan polisi muda yang berani dengan ide Vijay itu. Raghav merasa belum ada yang pas untuk menjadi tim khusus. Get me down, please. Down! Going to take to crime. Kal Sekar is not part of... Setiap libur, 5 sekawan itu selalu menyempatkan waktunya untuk berkumpul dan makan bersama. Walau hanya sekedar berbincang, mereka selalu rutin bertemu. Saat malam telah larut, mereka kembali pulang ke tempat masing-masing. Saat di tengah jalan, Farde, Sukla, dan Survai melihat Mail. Dia orang kepercayaan Kal Sekar. Mailah yang selama ini menghandle pencurian uang Kal Sekar. Lalu mereka bertiga merencanakan untuk membunuh Mail. Mereka bertiga memutuskan untuk mengikuti mobil Mail. Mobil yang dikendarai Mail berhenti di markasnya. Mereka berdiskusi dan memutuskan Fardelah yang akan menemui Mail. Farde meminta Mail agar Mail ikut dia ke kantor polisi. Mail kesal yang dengan tiba-tiba ada polisi datang menghampirinya. Karena selama ini tidak ada satupun polisi yang berani mengusiknya. Mail lalu menampar Farde dan menarik kerah Farde. Sukla marah melihat temannya itu diperlakukan seenaknya oleh Mail. Hingga Sukla melepaskan tembakannya tepat di kepala Mail. Mail pun tewas. Paginya, mereka bertiga dipanggil oleh Raghav. Raghav memberi teguran kepada mereka karena sudah melakukan penembakan tanpa prosedur dan izin dari atasan. Lalu mereka bertiga mengatakan kalau ia terpaksa melepaskan tembakan karena nyawa sudah terancam. Raghav pun hanya diam dan tak dapat membalas perkataan mereka. Sebenarnya Raghav senang atas kematian Mail itu. Mereka bertiga tidak mendapatkan hukuman dan bisa kembali bertugas seperti biasanya. Sir! Media yang menunggu di luar kecewa karena tak mendapatkan keterangan apapun dari kepolisian. Survei dan Sukla bangga karena sudah berhasil menghabisi Mail. Di tempat lain, Vijay juga terlihat senang dengan kabar meninggalnya salah satu anak buah dari Kal Sekar. Hari demi hari, 5 sekawan selalu menembak para penjahat hingga tewas, termasuk anak buah Kal Sekar yang lainnya. Raghav datang ke kota Nasik untuk membicarakan 5 sekawan kepada Vijay dan Dixit. Mereka senang akhirnya ada polisi yang berani memberantas kejahatan di kota Bombay. Berbeda dengan Patkar, Patkar terlihat tidak menyukai berita penembakan penjahat di kota Bombay akhir-akhir ini. Kemudian, Patkar meminta Raghav agar Raghav menertibkan kembali anak buahnya agar tidak melepaskan tembakan untuk menangkap para penjahat.
Raghav sebenarnya tak suka dengan perintah Patkar. Lalu Raghav akan melaksanakan ide dari Vijay untuk membuat tim khusus. Raghav pun membentuk tim khusus untuk memberantas penjahat yang ada di kota Bombay. Tim khusus itu diisi oleh 5 sekawan dan Shukla yang menjadi kapten. Jadhav and me did not. Beberapa tahun berlalu, 5 sekawan itu terus memberantas para penjahat di Bombay. Shukla dan Farde saling ingin terlihat lebih hebat. Mereka bersaing dalam jumlah korban yang telah ia tembaki. Saat ini, korban Shukla sedikit lebih banyak dari Farde. Suatu hari, manajer sebuah surat kabar menawarkan Shukla dan keluarganya untuk menjadi model dalam surat kabarnya. Mereka menawarkan foto Shukla nantinya akan diletakkan di bagian depan. Shukla dengan perasaan senang menerima tawaran tersebut. Namun saat Shukla membaca isi beritanya, di sana tertulis jumlah korban Farde lebih unggul dari jumlah korban Shukla. Seharusnya korban Shukla lah yang lebih unggul dari Farde. Kemudian Shukla menanyakan isi koran tersebut. Manajer mengatakan kalau Farde yang menyuruh menulis isi koran tersebut. Shukla tak percaya Farde memanipulatif berita yang sebenarnya. Shukla dan istri pun kembali pulang ke rumah. Happy now? Beberapa hari kemudian, Asla menggelar acara pernikahannya. Asla mengundang semua teman-temannya. Saat makan malam, Shukla menyindir soal kebohongan Farde pada isi koran itu. Farde tak terima dengan sindiran Shukla. Lalu Farde mengatakan kalau selama ini Farde lah yang membimbing Shukla cara menembak dengan benar. Dan Farde lah yang selalu memberi info soal keberadaan penjahat. Jika Farde tak membimbingmu, maka Shukla tak akan menjadi apa-apa. Shukla tak terima dengan pembelaan Farde hingga mereka saling adu mulut. Kemudian Asla melerai mereka sebelum tambah kacau. Shukla. That's enough. You're a fucking coward. Coward. I shoot you right here, right now. Yes, yes. Beberapa hari berlalu, istri Rohan melahirkan seorang bayi mungil yang cantik. Vijay menangis terharu. Saat ini ia sudah menjadi seorang kakek. Rohan meminta Vijay untuk memberikan nama kepada cucunya itu. Vijay lalu menyebut nama Sudaha agar selalu terlihat dengan Sudha istrinya. Rohan dan istrinya pun setuju dengan nama cantik pemberian Vijay. Raghav mengatakan kepada Vijay kalau saat ini Shukla dan Farde sedang bersaing menjadi yang terbaik dalam jumlah melumpuhkan penjahat. Farde dan Shukla juga sudah menembak warga sipil tak berdosa. Raghav mengantongi izin agar Vijay kembali bertugas kembali di kota Bombay agar dapat menertibkan Farde dan Shukla. Vijay sangat senang karena dapat kembali bertugas di kotanya itu. Lalu, ia mengemasi semua barangnya dan kembali ke kota Bombay. Sesampainya di kota Bombay, Vijay langsung memanggil 5 sekawan agar menghadapnya. Vijay bertanya alasan Farde dan Shukla menembak warga sipil. Farde dan Shukla meminta maaf dan mengatakan kalau kejadian itu tidak sengaja, karena mereka mendapatkan informasi yang salah. Vijay menegur keras tindakan Farde dan Shukla yang sembrono itu. Vijay juga mengatakan kalau polisi yang benar adalah polisi yang tidak sembarangan menggunakan pistolnya. Pistol digunakan untuk hal darurat saja dan untuk menegakkan hukum yang berlaku. Mulai saat itu, Vijay mengangkat Aslam yang akan menjadi kapten tim khusus. Mereka hanya bisa menuruti perintah Vijay. Farde, Shukla, Survey, dan Jadhav diminta untuk kembali ke tempat masing-masing. Sementara Aslam diminta untuk tinggal. Vijay berdiskusi dengan Aslam. Vijay mengatakan kalau mulai hari ini Vijay hanya akan memberikan info kepadanya. Setelah diskusi mereka selesai, Aslam kembali pulang. Esok harinya, Aslam menjalankan tugas pertamanya sebagai orang kepercayaan Vijay. Sementara Farde dan Aslam mempertanggungjawabkan perbuatannya di persidangan internal. Saat Aslam dan istrinya jalan-jalan sore, kalung istri Aslam dirampok oleh preman. Aslam kesal dan mengejar perampok itu. So assholes. Aslam berhasil menghadang perampok itu,
Ternyata itu hanyalah jebakan dari salah satu anak buah Kal Sekar. Lalu mereka mengeroyok Aslam dan menghajar habis-habisan. Aslam dihajar tanpa ampun. Aslam sudah tak berdaya dan Aslam ditusuk pisau hingga meninggoy. Jenazah Aslam dimandikan lalu disolatkan, kemudian dimakamkan. Semua pelayat kembali pulang. Vijay masuk ke dalam mobilnya dan menangisi tewasnya Aslam. Vijay merasa bersalah atas meninggalnya Aslam. Kemudian Vijay hendak bunuh diri. Tiba-tiba Fardi dan Sukla masuk ke dalam mobil Vijay. Vijay menodongkan pistolnya kepada Fardi dan Sukla. Mereka berdua datang untuk bertanya keberadaan anak buah Kal Sekar. Mereka ingin membalas dendam atas kematian Aslam sahabatnya itu. Tak lama kemudian, Survei dan Jadav datang menghampiri mereka. Mereka sepakat akan membalas kematian Aslam. Mereka pun menyusun rencana. Esok harinya, Patkar datang untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian Aslam. Vijay sangat marah kepada Patkar. Vijay tak hormat lagi kepada Patkar karena Patkar bukanlah orang yang pantas untuk dihormati. Lalu Vijay pergi meninggalkan Patkar. On a punishment posting. Patkar tak terima dengan sikap Vijay. Patkar berencana untuk memindah tugaskan Vijay kembali. Vijay dan tim mulai beraksi. Mereka memulai dengan mengikuti cucu Kal Sekar yang baru saja pulang sekolah. Saat di lampu merah, anak buah Kal Sekar diserbu tembakan oleh Vijay dan tim. Mereka tewas dan Jadav langsung membawa cucu Kal Sekar. Sementara Surfu melempar surat kepada anak buah Kal Sekar yang masih hidup. Anak buah Kal Sekar menghubungi Kal Sekar dan membacakan isi surat tersebut. Isi surat itu, Kal Sekar harus bertemu empat mata dengan Vijay di sebuah kapal. Jika Kal Sekar tak muncul, maka Vijay tak akan segan membunuh cucunya. Kal Sekar mati kutu. Dia tak ada pilihan lain selain menuruti permintaan Vijay. Pagi harinya, Kal Sekar sampai di India dan akan menemui Vijay di tempat yang Vijay tentukan. Dari kejauhan, terlihat Fardi dan Sukla sudah siap di posisi masing-masing. Vijay mengatakan kepada Fardi dan Sukla agar tak menembak Kal Sekar, karena dia sendiri yang akan menembak dengan pistolnya. Di sisi lain, Raghav menelpon Patkar dengan memutar rekaman suara Vijay. Dalam rekaman itu, Vijay memuji Patkar dan mengatakan Patkar orang yang baik. Patkar menduga kalau saat ini Vijay sedang mabuk. Kemudian Patkar menutup telepon Raghav. Tak lama, Kal Sekar datang dengan ditemani anak buahnya yang telah membunuh Aslam. Kal Sekar menggunakan tongkat untuk menopang kakinya. Lalu, Kal Sekar menanyakan keberadaan cucunya kepada Vijay. Dengan enteng, Vijay menjawab kalau cucunya telah ia buang ke dasar laut. Kal Sekar yang mendengar jawaban Vijay langsung marah. Kemudian mereka saling adu tembak. Hingga Kal Sekar tewas di tangan Vijay. Daughter. I choked your daughter to... Anak buah Kal Sekar datang, namun mereka juga tewas tertembak pistol Vijay. Kal Sekar dan anak buahnya tewas tak bersisa. Kemudian, Vijay, Farde, dan Sukla kembali pulang. Vijay meminta Survei untuk mengembalikan cucu Kal Sekar ke orang tuanya. Intent, the system works properly. Esok harinya, Patkar menemui Vijay dan Raghav. Patkar menanyakan kematian Kal Sekar dan anak buahnya. Vijay menjawab tak tahu menahu soal siapa pembunuh Kal Sekar. Karena kemarin Vijay berada di kantor. Bahkan Vijay pun menelpon Patkar. Vijay juga memberikan bukti riwayat panggilan kepada Patkar. Patkar hanya diam. Dia tidak bisa menuduh Vijay karena memang betul kemarin Vijay menelponnya. Kemudian, Vijay kembali bertugas. Di akhir film, terlihat Vijay membuang Abu Sudah ke sungai.
yang menandakan kalau saat ini Vijay sudah mengikhlaskan kematian Sudha. Film pun berakhir.